Bab 2461, tidak dapat menemukannya. Mendengar perkataan Tiano, tim patroli tercengang. Namun tak lama kemudian, mereka semua mulai tertawa. Seseorang berkata dengan marah, "Orang tua, apakah kamu gila? Kekuatan Tuan Muda Tiko dan tetua kedua sangat menakutkan. Adakah yang bisa membunuh mereka? Terlebih lagi, pedang Kaisar adalah pedang Dewa Pusaka Sekte Tiandi. Siapa yang berani menggunakannya untuk menyakiti Tuan Muda Tiko dan tetua kedua? Aku menasihati kamu, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Kalau Tuan Tiko dan tetua kedua mengetahui bahwa kamu mengutuk mereka sampai mati di belakang mereka, mereka pasti akan memberi kamu pelajaran yang berat." Tiano tidak berdaya dan menjelaskan lagi, tapi tidak ada yang percaya padanya. Lagi pula, Tiko biasanya membenci Tiano. Hampir semua orang mengetahui hal ini. Saat ini, Tiano mengatakan bahwa Tiko sudah mati. Mereka secara tidak sadar mengira bahwa Tiano hanya mengutuk mereka dengan omong kosong karena kebencian di hatinya. Melihat tidak ada yang bisa ditanyai dari Tiano dan tidak ada hal aneh yang terlihat di ruangan itu, tim patroli berbalik dan pergi. Tiano sendirian di kamar, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi, membuatnya agak bingung apakah kematian Tiko itu nyata atau palsu. Keesokan harinya, semua orang di Sekte Tiandi mulai menanyakan keberadaan Tiko dan tetua kedua. Awalnya, semua orang mengira mereka hanya punya urusan sendiri dan keluar dari sekte, jadi tidak terlalu memperhatikannya. Namun, beberapa hari sudah berlalu dan mereka menemukan bahwa kedua orang tersebut masih belum ditemukan di Sekte Tiandi. Baru pada saat inilah mereka menyadari keseriusan masalah ini. Bagaimanapun, yang satu adalah salah satu calon Tuan Muda Sekte dari Sekte Tiandi dan pemuda terkuat dan paling mungkin menjadi Tuan Muda Sekte, dan yang lainnya adalah tetua kedua dengan otoritas tinggi. Hilangnya salah satu dari dua orang ini akan berdampak besar pada Sekte Tiandi, namun kini mereka berdua menghilang bersama. Hal ini membuat pemimpin Sekte, Tiwo, harus memperhatikan masalah tersebut. Dari hasil penyelidikan, diketahui dari murid penjaga gerbang dan murid patroli bahwa kedua orang tersebut tidak pernah meninggalkan Sekte Tiandi malam itu. Tiwo tiba-tiba memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Dia bekerja sama dengan beberapa tetua dan menggunakan teknik rahasia untuk memeriksanya, dan menemukan bahwa mereka berdua memang tidak pernah meninggalkan Sekte Tiandi. Namun, sosok terakhir dari kedua orang itu menghilang begitu saja di halaman Sekte Tiandi, dan tidak mungkin menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi keberadaan mereka selanjutnya. Hal ini mengejutkan Tiwo dan sekelompok tetua. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana kedua orang ini menghilang begitu saja. Untuk sesaat, semua orang membicarakannya. Beberapa orang percaya bahwa Tiko dan tetua kedua diam-diam mempraktikkan teknik lain yang tidak diketahui, jadi mereka menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikannya sehingga teknik rahasia mereka tidak dapat dideteksi. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Tiko dan yang lainnya ingin meninggalkan Sekte Tiandi dan berlatih di luar. Singkatnya, semuanya sudah dikatakan, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa mereka berdua terbunuh. Lagi pula, dalam pandangan mereka, hal ini mustahil. Karena satu-satunya orang kuat yang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka adalah Master Sekte Tiwo dan sekelompok tetua. Tapi malam itu, mereka semua berlatih di dalam gua, dan tidak ada yang keluar sama sekali. Saat ini, tim patroli datang untuk melapor dan memberitahu Tiwo bahwa mereka mendengar suara keras di kamar Tiano hari itu dan apa yang dikatakan Tiano. Tiwo langsung marah. Bagaimanapun, Tiko adalah masa depan sekte tersebut. Dia sudah mengolah Tiko selama bertahun-tahun. Tiano mengutuk Tiko mati. Tiano langsung dipanggil. Bersambung. Bab 2462, 6 hari telah berlalu. Tiano tidak menyembunyikan apapun, dan dengan jujur memberitahu Tiwo bagaimana Tiko dan tetua kedua mencoba membunuhnya, tetapi dibunuh oleh Kaisar Pedang. Namun, Tiwo dan sekelompok tetua mengerutkan kening setelah mendengar penjelasan Tiano. Tiwo berkata dengan marah, "Tiano, aku tahu bahwa Karnu memiliki konflik dengan mereka berdua, dan kamu bahkan ingin mereka mati,
aku dapat memahami ini, karena mereka juga selalu ingin membunuh kamu, dan aku tahu semua ini. Namun, ayah berharap kamu bisa mengatakan yang sebenarnya dan berhenti berbohong. Apakah kamu melihat Tiko dan tetua kedua malam itu? Jelas sekali, Tiwo selalu menyadari hubungan jahat antara Tiano dan Tiko, tetapi keduanya adalah putra kandungnya, jadi biarpun dia mengetahuinya, dia tidak akan bisa membunuh salah satu dari mereka demi yang lain. Terlebih lagi, Tiko adalah yang terbaik di antara sekelompok putranya. Demi masa depan Sekte Tiandi, dia tidak bisa memberi pelajaran kepada Tiko dalam hal ini. Selama bertahun-tahun, yang bisa dilakukan Tiwo hanyalah memperingatkan Tiko berulang kali, karena takut dia akan membunuh Tiano. Namun Tiwo tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi segila sekarang, namun hidup dan matinya tidak diketahui. Pada saat ini, setelah mendengar penjelasan Tiano, Tiwo dan sekelompok tetua tentu saja tidak mempercayainya. Tiano tiba-tiba menjadi cemas. Dia selalu mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak ada seorang pun di Sekte Tiandi yang besar ini yang mau mempercayainya, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Tiano segera menjelaskan secara emosional apa yang terjadi malam itu beberapa kali. Namun hasil akhirnya tetap sama. Tidak ada yang mempercayainya sama sekali, dan membuat Tiwo semakin marah. Sekelompok tetua yang sebelumnya relatif bersimpati dan menghargai kegigihannya benar-benar kecewa padanya untuk sementara waktu. Tiwo berkata dengan marah, "Keluar dari sini dan jangan muncul di hadapanku lagi." Mata Tiano memerah dan dia berteriak, "Tetapi apa yang aku katakan itu benar, kenapa tidak ada di antara kalian yang mempercayainya? Tidak bisakah kalian melihat lubang di pintu aku yang tertusuk pedang kaisar?" Tiwo juga berteriak kepada Tiano, "Siapa yang tahu kalau kamu membuat lubang itu sebelumnya? Alasan kenapa aku tidak mempercayaimu adalah karena kami semua berada di dalam gua malam itu, dan pedang kaisar selalu ada di dalam gua, tidak pernah terbang. Hari ini, pedang kaisar masih ada di dalam gua, tetapi kamu mengatakan bahwa pedang kaisar memasuki tubuhmu setelah membunuh Tiko. Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu? Siapa yang bisa memasukkan pedang spiritual ke dalam tubuh? Orang-orang kuat dengan kekuatan yang menakutkan itu tidak bisa melakukannya, tapi kamu malah bisa melakukannya." Ternyata alasan Tiwo tidak mempercayai perkataan Tiano adalah karena pedang kaisar, pedang dewa itu tidak pernah keluar dari gua sama sekali. Belakangan, kematian Tiko dan tetua kedua sepenuhnya menjadi misteri Sekte Tiandi, sebuah misteri yang tidak akan pernah bisa terpecahkan. Di mata semua orang, Tiko dan tetua kedua sepertinya tiba-tiba menghilang dari dunia. Tidak peduli metode apa yang digunakan para tetua, mereka tidak dapat mengetahui apa yang terjadi malam itu. Tiwo bahkan memanggil orang-orang kuat dari sekte lain untuk bergabung, namun pada akhirnya tetap tidak ada hasil. Dalam beberapa dekade berikutnya, Tiwo tetap tidak menyerah. Biarpun dia curiga Tiko dan tetua kedua sudah meninggal, dia tetap ingin mencari tahu bagaimana mereka meninggal. Dan setiap kali dia bertanya pada Tiano, Tiano masih memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya, yang membuatnya sangat kecewa. Belakangan, dia mengira Tiano gila dan berbohong, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti bertanya. Segera, 30 tahun berlalu, dan Tiano sudah berusia 60 tahun. Di gua di dunia baru, Jerry yang sudah dibekukan di dalam es selama 6 hari penuh. Bersambung.